Hai gengs, balik lagi di channel Tren Hidup. Hari ini kita bahas topik yang sering kejadian tapi jarang dibahas secara terbuka, yaitu cinta terlarang di lingkungan kerja. Yap, yang namanya cinta memang bisa tumbuh di mana aja, termasuk di kantor. Tapi, apa jadinya kalau cinta itu muncul di tempat yang seharusnya profesional? Gak sedikit orang yang akhirnya terjebak dalam hubungan terlarang di kantor. Entah itu dengan atasan, bawahan, rekan kerja yang udah punya pasangan, bahkan rekan kerja yang seharusnya gak bisa dijalin hubungan karena aturan perusahaan. Nah, kali ini kita bakal bongkar kenapa hal itu bisa terjadi dan gimana caranya supaya lo bisa menghindarinya. 1. Kenapa cinta bisa muncul di tempat kerja? Pertama-tama, kita harus paham dulu kenapa cinta bisa muncul di lingkungan kerja. Lo ketemu dia hampir setiap hari. Lo sering kerja bareng, ngobrol bareng, ngeluh bareng soal kerjaan. Kadang malah lembur bareng sampai malam. Dari situ muncul kedekatan, lalu chemistry, terus, boom. Rasa-rasa itu mulai tumbuh. Dan karena sering ketemu, lo jadi ngerasa nyaman, ngerasa dimengerti. Padahal sebenarnya itu cuma efek dari intensitas aja, bukan karena bener-bener cocok. Tapi kalau dia udah punya pasangan, atau lo yang udah punya pasangan, atau kalian berdua sama-sama taken, di situ mulai bahaya. Karena lo lagi buka pintu ke hal yang gak seharusnya. 2. Dampak buruk hubungan terlarang di kantor. Mungkin awalnya lo mikir, gak bakal ketahuan kok. Tapi kenyataannya, hubungan kayak gini pasti ninggalin jejak. Dan dampaknya bisa fatal banget. Ganggu kinerja, lo jadi gak fokus kerja karena pikiran kemana-mana. Drama kantor, kalau hubungan lo ketahuan, bisa jadi bahan gosip satu divisi. Karir hancur, banyak perusahaan punya aturan ketat soal hubungan di kantor. Apalagi kalau ada konflik kepentingan. Lo bisa dipecat. Kehilangan kepercayaan, baik dari rekan kerja, atasan, bahkan mungkin dari pasangan lo sendiri. Rasa bersalah, kalau hubungan itu ternyata menyakiti orang lain, lama-lama lo akan dihantui rasa bersalah. Dan lo tahu gak? Hubungan terlarang di kantor tuh sering banget gak berakhir bahagia. Karena tekanan lingkungan, rasa malu, sampai akhirnya kalian gak kuat dan bubar dengan luka masing-masing. 3. Gimana cara menghindarinya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana cara menghindari hubungan terlarang di tempat kerja? A. Kenali batasan sejak awal. Lo harus punya batasan yang jelas saat berinteraksi dengan rekan kerja. Bukan berarti lo gak boleh akrab, tapi jangan sampai akrabnya kebablasan. Jangan chatting pribadi di luar konteks kerja. Hindari curhat terlalu dalam tentang masalah pribadi, apalagi soal hubungan. Jangan ajak atau ikut hangout berdua, apalagi malam-malam. Karena sering banget, hubungan terlarang dimulai dari curhat yang terlalu intens. Curhat bisa jadi gerbang ke rasa nyaman, dan dari situ lahir rasa yang salah. B. Fokus ke tujuan awal, kerja, bukan cari pasangan. Lo kerja di situ buat cari rezeki, cari pengalaman, cari karir. Bukan cari gebetan. Jadi jangan sampai tujuan lo bergeser. Apalagi kalau lo udah punya pasangan di rumah. Ingat, satu momen kelewatan bisa bikin lo kehilangan semuanya. C. Jangan tertipu perhatian. Kadang lo ngerasa spesial karena dia perhatian. Tapi coba pikir, emangnya dia cuma perhatian ke lo? Atau emang gaya dia kayak gitu ke semua orang? Jangan langsung baper. Jangan langsung nganggep itu sinyal cinta. Bisa aja itu cuma basa-basi profesional. Kalau lo langsung mengartikan semua gesture dia sebagai kode cinta,
lo bisa terjebak dalam delusi yang gak sehat. D. Bangun support system di luar kantor. Kalau lo ngerasa kesepian atau lagi ada masalah pribadi, usahain cari teman curhat di luar kantor. Temen nongkrong, keluarga, atau bahkan psikolog. Karena kalau lo cuma punya satu-satunya tempat cerita di kantor, yang kebetulan lawan jenis dan dekat, itu rawan banget tumbuh rasa yang gak seharusnya. Dan ingat, tempat kerja bukan tempat buat lari dari kenyataan rumah. Ingat risikonya. Sebelum lo melangkah lebih jauh, selalu pikirin konsekuensinya. Lo bisa kehilangan pekerjaan. Lo bisa merusak reputasi profesional. Lo bisa nyakitin pasangan lo, atau pasangan dia. Dan yang paling parah, lo bisa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Cinta yang bener gak akan ngebuat lo kehilangan semua itu. F. Kalau udah terlanjur, gimana? Kalau lo udah terlanjur masuk ke hubungan terlarang di kantor, satu-satunya cara adalah tutup semua akses. Bukan cuma putus hubungan, tapi juga batasi interaksi. Hindari ngobrol di luar keperluan kerja. Jangan cari alasan buat ketemu. Hapus chat-chat lama. Dan yang paling penting, maafin diri lo, lalu move on. Gak gampang, tapi ini langkah pertama buat nyelamatin diri lo dari drama yang lebih besar. Kesimpulan. Jadi gengs, cinta emang gak bisa diatur, tapi pilihan bisa. Kalau lo ngerasa mulai ada rasa kerekan kerja, apalagi yang udah punya pasangan, tahan. Mundur selangkah sebelum semuanya runtuh. Lingkungan kerja itu tempat profesional, bukan drama cinta. Dan hubungan terlarang di kantor itu sering banget bikin lo kehilangan banyak hal, bukan dapat bahagia yang lo harapin. Lo berhak dapetin cinta yang jujur, yang sehat, yang gak perlu disembunyiin. Dan lo bisa mulai dengan jaga batasan dan fokus sama tujuan hidup lo. Kalau menurut lo topik ini relata atau lo punya pengalaman, boleh banget share di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Tren Hidup. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay waras dan jaga diri ya, gengs.